Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, saya Ahmad Andika Selebra, SMK 513 beserta dengan teman saya. Saya Nisa Aryani, Manajer 2513413443. Saya Nisa Sefali, Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk membahas tentang tata ejaan dalam bahasa Indonesia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu kata depan di versus awalan di, yang kedua singkatan dan akronim, yang ketiga penulisan angka. Kata di adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat, posisi, atau arah. Kata ini selalu berdiri sendiri dan dipisahkan spasi dari kata yang mengikutinya. Biasanya diikuti oleh kata benda atau frasa nomina, sehingga para pembaca itu bisa mengetahui di mana suatu peristiwa itu terjadi. Misalnya, pada kalimat anak itu bermain di halaman, kata di memberi informasi bahwa anak tersebut bermain di halaman. Atau contoh yang lain seperti buku itu ada di meja, yang menunjukkan bahwa lokasi buku tersebut ada di meja. Awalan di. Berbeda dengan kata depan, awalan di adalah imbuhan yang melekat pada kata kerja untuk membentuk kata kerja pasif. Hal ini berarti subjek menerima tindakan. Misalnya, buku itu dibaca oleh Andi. Di sini, awalan di menunjukkan bahwa buku itu menjadi objek yang menerima tindakan membaca. Atau contoh yang lain seperti surat itu dikirim oleh Lina, yang menegaskan bahwa surat menerima tindakan pengiriman. Perbedaan dari keduanya. Perbedaan utama antara kata depan di dan awalan di terletak pada fungsi gramatikal dan cara penulisannya. Kata depan di bersifat sintaksis dan digunakan untuk menunjukkan tempat, posisi, atau arah, sehingga selalu dipisahkan spasi dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di bersifat morfologis, melekat langsung pada kata kerja untuk membentuk suatu kata kerja yang pasif. Contoh perbandingannya di rumah versus dibaca buku. Meskipun terdengar sama, fungsinya terlihat berbeda, sehingga penting bagi para penulis untuk memahami perbedaan di antara keduanya, supaya kalimat yang dibuat itu jelas dan tepat. Selanjutnya ada materi mengenai singkatan dan akronim. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan mengenai pengertian singkatan, pengertian akronim, dan perbedaan dan persamaan singkatan dan akronim. Pengertian singkatan. Jadi, singkatan ialah bentuk kata atau gabungan kata yang dipendekkan dengan satu huruf ataupun lebih. Kemudian ada macam-macam singkatan. Yang pertama ada singkatan yang terdiri dari nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat harus diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, W.R. Supratman yang merupakan singkatan dari Wage Rudolf Supratman ditulis seperti W.R. Supratman. Yang kedua ada singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh PGRI merupakan singkatan dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Yang ketiga ada singkatan yang tersusun atas huruf awal pada setiap kata yang bukan nama diri harus ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh SMA yang merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Atas. Yang keempat ada singkatan yang tersusun dari dua huruf yang biasanya digunakan dalam surat menyurat, masing-masing diikuti dengan tanda titik. Contoh A.N. merupakan singkatan dari atas nama. Yang kelima ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak perlu diikuti dengan tanda titik. Contohnya singkatan KM merupakan singkatan dari kilometer. Kemudian ada pengertian akronim. Akronim ialah kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata yang diambil dari beberapa kata, lalu dilafalkan sebagai sebuah kata yang wajar. Nah, dalam membuat penulisan akronim ini, sebaiknya kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu
Jumlah suku kata dalam sebuah akronim tidak boleh lebih dari kata yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, akronim itu dibuat dengan melihat sebuah kecocokan antara vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia. Jadi akronim itu dibuat sedemikian rupa agar lebih mudah diingat, lebih mudah diucapkan. Selanjutnya ada macam-macam akronim. Yang pertama ada akronim nama diri yang tersusun atas huruf awal setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya ABRI atau akronim dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim yang kedua ada akronim nama diri yang merupakan gabungan dari suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari beberapa kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud ini hanya huruf awalnya saja yang ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga ada akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari beberapa kata, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh pemilu atau pemilihan umum. Perbedaan dan persamaan singkatan dan akronim. Yang pertama, perbedaan. Nah, perbedaan singkatan dan akronim ini terletak pada penggunaan tanda titik. Pada akronim, penulisannya tanpa disertai tanda baca titik. Misalnya, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan, singkatan pada penulisannya dapat diikuti tanda baca titik. Misalnya, BPK titik yang dibaca Bapak. Kemudian, perbedaannya terdapat pula pada pembacaan hasil penyingkatannya. Pada akronim, kita bisa membaca hasil singkatannya secara langsung, layaknya kata, misalnya Kemendikbud, SIM, dan Bappenas. Sedangkan pada singkatan, pembacaannya itu dilakukan secara mengeja hurufnya satu persatu, misalnya PGRI dan SMA. Setelah perbedaan, terdapat pula persamaan. Nah, persamaannya ini terletak pada penggunaan huruf kapital. Pada akronim, penggunaan huruf kapital untuk nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, jika penggabungannya terdiri dari huruf-huruf awal kata, maka semua huruf harus ditulis kapital. Misalnya, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Begitupun pula pada singkatan, penggunaan huruf kapitalnya itu juga untuk semua yang berkaitan dengan nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, maka setiap huruf pada awal katanya juga harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya PGRI atau Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Selanjutnya ada pengertian angka dan bilangan. Jadi, angka adalah simbol digit atau gabungan digit untuk melambangkan bilangan. Sedangkan bilangan adalah konsep abstrak yang menyatakan jumlah, kuantitas, atau nilai dari suatu objek. Contohnya, XX ini adalah tulisan angka dalam bahasa Romawi, yang artinya 20. Selanjutnya ada bentuk penulisan angka. Jadi bentuk penulisan angka itu ada dua. Yang pertama ada bentuk huruf, yang kedua ada bentuk numerik atau angka. Jadi bentuk huruf ini digunakan untuk bilangan 1 sampai 2 kata. Contohnya, saya memiliki 2 buku. Kalimat ini juga digunakan di awal kalimat. Contohnya, 2 siswi terlambat hari ini. Bentuk huruf juga digunakan untuk jumlah yang tidak pasti. Contohnya, puluhan rumah rusak akibat banjir. Selanjutnya yang kedua ada bentuk numerik atau angka. Bentuk ini digunakan untuk data statistik, hasil pengukuran, satuan waktu. Contohnya, jumlah penduduk desa tersebut adalah 1.250 jiwa. Digunakan dalam laporan, tabel, grafik, dan hasil penelitian. Contohnya itu ada sampel penelitian berjumlah 120 orang. Selanjutnya ada aturan khusus dalam penulisan angka.
Jadi, dalam bilangan tingkat itu dapat ditulis dengan bentuk ke strip diikuti angka, seperti ke-2 atau ke-10. Bilangan desimal menggunakan tanda koma. Misal, nilai rata-rata kelas tersebut 8,7, sedangkan ribuan menggunakan tanda titik. Misalnya, jumlah penduduk desa itu 2.500 jiwa. Aturan ini harus diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran. Kesimpulannya, perbedaan kata depan di dan awalan di, aturan penulisan singkatan dan akronim, serta ketentuan penggunaan angka, huruf, dan numerik perlu dipahami dengan baik. Karena penerapannya yang tepat dan sesuai konteks sangat penting untuk menghasilkan karya ilmiah yang sistematis, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap unsur memiliki fungsi dan aturan yang berbeda, sehingga tidak boleh digunakan secara sembarangan. Kesalahan penulisan itu dapat menimbulkan kekeliruan makna dan mengurangi kejelasan informasi yang disampaikan. Sekian dari kami ucapkan